Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 15 April 2023. Dalam suatu persidangan, saksi dan bukti adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menentukan hasil perkara. Satu saksi bukanlah saksi, tapi satu bukti tetaplah bukti. Dalam bacaan pertama ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bukti penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus. Bukti ini berbicara sendiri kepada semua orang yang melihat. Kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus yang telah mereka bunuh. Bukti ini bersaksi bahwa nama Yesus punya kuasa, walau di tempat itu mereka tidak melihat kehadiran sosok Yesus. Bukti itu juga bersaksi bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang sebelumnya tidak punya kemampuan yang dapat diperhitungkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kesembuhan itu bukan semata karena kemampuan Petrus dan Yohanes, tapi ada satu kekuatan dan kuasa yang luar biasa dalam diri mereka berdua. Yang kedua, Petrus dan Yohanes menjawab kecaman dan ancaman dengan kalimat, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Pernyataan Petrus dan Yohanes ini berisi pesan bahwa penyembuhan yang mereka lakukan bukan dalam kuasa mereka sendiri, tapi ada kuasa yang membimbing mereka, yaitu kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mencela ketidakpercayaan murid-murid atas kabar kebangkitannya. Saat Yesus menampakkan diri di hadapan ke-11 murid itu, di saat itu, selain menegur ketidakpercayaan mereka, Yesus juga berpesan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Peristiwa ini di mana Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan memberi perintah untuk memberitakan Injil ini menjadi kekuatan bagi para murid, sehingga Petrus dan Yohanes bertahan saat mereka dalam ancaman untuk tidak berbicara dalam nama Yesus. Hati dan jiwa Petrus dan Yohanes telah dimiliki oleh Yesus, sehingga mereka tidak lagi mengenal takut atas ancaman kepada mereka. Dan mereka sudah sangat-sangat percaya bahwa percaya dan melaksanakan perintah Yesus adalah hal yang utama, walau apapun taruhannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, para murid juga mengalami ketidakpercayaan, sehingga mereka ditegur oleh Yesus. Para murid yang dicela atas ketidakpercayaannya bukan membuat mereka lemah, tapi semakin semangat memberitakan Injil. Kita juga sering mengalami teguran dan celaan saat kita lalai dalam tugas kita. Tapi jadikanlah teguran itu sebagai cambuk untuk semakin semangat dalam tugas perutusan kita.
Apapun panggilan hidup kita, marilah kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dalam ajaran kasih-Nya. Bila yang engkau kerjakan itu seturut kehendak Allah, meski dunia menolak, jangan pernah mundur, tapi teruslah berkarya. Itulah salah satu ungkapan kesaksianmu akan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.